Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Ruda TPM. Berjumpa kembali dengan Ruda TPM di Jakarta, teman-teman. Pagi ini Ruda TPM berada di Jalan TB Simatupang, teman-teman. Jadi TB Simatupang ini menghubungkan sekitar Kampung Rambutan hingga ke arah barat ada Lebak Bulus ya, teman-teman. Nah, di sekitar segmen TB Simatupang ada apa, teman-teman? Kali Ciliwung, teman-teman. Nah, di depan sudah ada jembatan Kali Ciliwung segmen TB Simatupang. Nah, seperti halnya liputan Ruda TPM di beberapa waktu lalu, kita kembali ke area ini untuk melihat progres atau kemajuan dari proyek pembangunan apa itu, teman-teman? Saringan sampah Kali Ciliwung ya, teman-teman, di segmen TB Simatupang ini. Kira-kira sudah selesai atau belum ya, teman-teman? Program atau proyek pembangunan dari saringan sampah Kali Ciliwung sudah dimulai pada era Pak Anies ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah mulai bulan akhir Juni maksud saya. Kita ingin melihat sudah seberapa progresnya. Waktu itu kan ditargetkan selesai di akhir Desember, teman-teman. Kemudian ada problem terkait lahan, ada klaim warga, teman-teman ya. Kemudian diundur penyelesaiannya hingga ke akhir April ya, teman-teman. Sekarang sudah bulan Juni, kira-kira sudah selesai belum ya? Oke, kita pantau, teman-teman. Saya sudah berada di jembatan Kali Ciliwung. Nah, ini ke kiri adalah ke Kampung Rambutan ya, teman-teman, termasuk ke Jakarta Timur. Nah, di seberang dari Kali Ciliwung ini adalah Jakarta Selatan. Salah satu kecamatan yaitu Jagakarsa, teman-teman. Teman-teman ingin lihat seperti apa Kali Ciliwung di segmen TB Simatupang? Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini Kali Ciliwung yang mengarah dari selatan ke utara. Nah, teman-teman, ada masyarakat yang buang sampah ke ini ya, ke area sungai, tersangkut di jalur pipa gas. Sayang sekali ya, teman-teman. Profil dari Kali Ciliwung saat ini relatif agak besar ya aliran airnya. Kalau saya lihat kemarin di pemberitaan, di sekitar Jalan Keramat Jati ada luapan dari Kali Ciliwung yang mengarah ke saluran di sekitar Keramat Jati, Pasar Keramat Jati ya, teman-teman. Artinya memang beberapa hari ini Jakarta dan Jabodetabek relatif mendung dan diguyur hujan, sehingga terlihat suasana kali di Ciliwung saat ini di sekitar segmen TB Simatupang relatif keruh dan agak tinggi ya, teman-teman ya. Nah, kita coba melihat ke selatan, teman-teman. Ada 7A Rambutan Lebak Bulus. Nah, ini teman-teman, saya baru ini kalau tidak salah kunjungan ke sekian kalinya Ruda TPM hadir di sini untuk melihat progres dari pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung yang kabarnya merupakan pertama di Indonesia ya, rekayasa sungai untuk menyaring sampah, sehingga ada upaya membelokkan ke jalur baru, ke aliran baru untuk treatment sampah. Tidak hanya disaring, nanti tadi ada dipilah, kemudian ada di treatment lanjutannya. Sebagian mungkin dihancurkan yang tidak bisa di-recycle, dan yang bisa di-recycle tentu saja dilakukan pengolahan di tempat ya, teman-teman. Kita coba nyebrang, teman-teman, sudah sejauh apa penampakan detailnya. Halo teman-teman, nah ini teman-teman, kita sudah bisa melihat ke arah selatan. Ada instalasi dan saluran treatment ya, teman-teman, untuk sampah yang hanyut di Kali Ciliwung. Jadi di sebelah kiri ada aliran Kali Ciliwung, di sebelah kanan ada aliran baru, teman-teman, yang direkayasa untuk mengalihkan sebagian aliran untuk sampahnya disaring di sana, teman-teman ya. Jadi sampah-sampah yang terhanyut dengan aneka macam jenisnya tentu saja, mulai dari yang besar, ukuran besar, maupun ke arah yang menengah, ukuran menengah, nantinya akan disaring tentu saja, teman-teman, melalui instalasi penyaringan sampah Kali Ciliwung. Nah, jalan aksesnya sendiri saya lihat sudah terbangun ya, teman-teman.
yang mengarah ke jalan raya, tentu saja untuk angkutan sampah ya teman-teman. Ke depan instalasi ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI teman-teman ya. Wah, instalasinya cukup panjang teman-teman. Masih ada pekerjaan hingga ke ujung dari instalasi ini teman-teman. Namun bangunan intinya sudah terlihat, ada konveyor teman-teman ya, terlihat ada konveyor, kemudian ada juga bangunan untuk pelindungnya, termasuk ada aliran dari kali yang nantinya dialirkan ke arah kanan teman-teman ya. Saat ini masih belum dibuka aliran ke arah Ciliwungnya, namun sudah terlihat ya bentuknya, kemudian juga bangunan inti dalam artian tempat penyaringan dan konveyor sudah tampak ya teman-teman, baik di ke arah selatan maupun ke arah utara ya teman-teman ya. Jadi sepertinya memang agak molor dari target bulan April. Waktu itu ada sempat klaim masyarakat terkait dengan lahan yang dipakai untuk sebagian dari lahan maksud saya, yang dipakai untuk instalasi saringan sampah Ciliwung ini teman-teman. Jadi sejauh ini, terutama pada luapan yang terkait dengan adanya banjir kiriman maupun di keseharian, jumlah sampah di aliran Kali Ciliwung ini cukup banyak teman-teman ya. Baik berupa organik dalam artian batang kayu, ranting kayu, kemudian daun-daun, kemudian nah ada juga yang sampah rumah tangga teman-teman ya. Menurut penelitian, sampah rumah tangga yang terhanyut di aliran Kali Ciliwung sebagian besar adalah sampah plastik berupa saset-saset dari pembungkus consumer good teman-teman ya. Dari hasil penelitian lembaga swadaya masyarakat waktu itu melakukan kajian di sekitar aliran Kali Ciliwung. Semoga dengan terbangunnya fasilitas saringan sampah Kali Ciliwung ini mengurangi atau meminimalkan jumlah sampah atau volume sampah yang mengalir di Kali Ciliwung yang mengarah ke arah Manggarai teman-teman ya, ke arah pusat kota. Saya lihat ini suatu ide yang baik teman-teman, karena memang ini Jagakarsa ini merupakan perbatasan dengan Depok ya teman-teman, salah satu wilayah DKI di Jakarta Selatan yang berbatasan dengan Depok. Jadi di arah selatan dari DKI dibangun fasilitas yang diklaim sebagai pertama di Indonesia, teknologi rekayasa aliran sungai untuk treatment sampah. Jadi tidak hanya disaring tapi dilakukan pengolahan untuk beberapa hal terkait dengan ukuran tertentu dan sampah jenis tertentu ya diolah di tempat, dan yang tidak bisa diolah tentu saja akan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi inisiasi atau ide pembangunan saringan sampah Kali Ciliwung ini sebenarnya sudah ada pada saat Bapak Anies Baswedan mulai masuk ke DKI Jakarta. Waktu itu Pak Anies melakukan kunjungan ke pintu air Manggarai yang waktu itu sempat ada banjir kiriman teman-teman, yang menyisakan banyak sekali material sampah di Manggarai teman-teman. Nah, Bapak Anies 2018 sempat melakukan kajian untuk adanya upaya pembangunan saringan sampah ini, namun terkendala ada 2020 pandemi teman-teman ya, sehingga baru terlaksana pada pertengahan 2022 dan sekarang on progress hingga sudah terlihat wujudnya teman-teman ya. Bangunan inti dan alirannya sudah terlihat, barangkali tinggal beberapa hal, kemungkinan 1 atau 2 bulan sudah selesai ya teman-teman. Memang agak molor beberapa bulan dari tenggat waktu. Ada juga soalnya klaim dari masyarakat terkait dengan lahan yang sebagian besar kemungkinan adalah lahan masyarakat yang dibebaskan teman-teman ya. Nah, ini pintu masuk proyeknya teman-teman, ada PP dan KSO dengan kontraktor lain teman-teman. Nah, ini penampakan jalan aksesnya teman-teman, sudah dicor juga teman-teman ya, sudah baik. Berikut diberikan seat pile di tepiannya sehingga mengurangi nanti kemungkinan abrasi, resiko abrasi ya teman-teman.
Ini suasana lalu lintas di Jalan TB Simatupang dari arah timur menuju ke barat, teman-teman. Dan ini kondisi dari saringan sampah Kali Ciliwung yang sudah tampak akan selesai, teman-teman ya. Mudah-mudahan segera bisa difungsikan untuk mengurangi beban pintu Manggarai, teman-teman. Yang dimana di situ ada juga treatment untuk sampah yang biasanya langsung dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, dengan adanya treatment sampah di segmen TB Simatupang Kali Ciliwung ini, tentu akan menjadi nilai tambah dan mengurangi resiko banjir juga, teman-teman ya. Karena kita ketahui bahwa sampah akan menyumbat aliran dan akan mempengaruhi kelancaran aliran sungai. Nah, seperti kita lihat tuh ada batang pohon yang yang mengalir di yang melewati aliran, teman-teman, ada di badan aliran sungai ya, di badan sungai. Berikut sampah-sampah yang rumah tangga, termasuk juga ranting-ranting pohon yang volumenya mungkin bisa tontonan ya, teman-teman. Nanti kita coba buka lagi datanya. Pemprov DKI sempat mengkaji bahwa setiap hari akan ditemukan atau diangkat dari aliran sungai ini adalah sekian ton sampah ya, teman-teman, dari aliran Sungai Ciliwung. Ke depan insya Allah akan berdampak baik tentu saja untuk Jakarta. Kita patut mengapresiasi pada tim gubernur waktu itu ya, Pak Anies Baswedan dan tim. Berikut dinas-dinas terkait yang memproses dan mengeksekusi dari konsep yang awalnya berasal dari kunjungan Pak Anies melihat fenomena sampah di sekitar Manggarai pintu air ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman penampakan dari dekat instalasi saringan sampah Kali Ciliwung, teman-teman. Ini aliran Kali Ciliwung dari, saya melihat dari sisi timur ke arah barat, teman-teman. Nah, ini kemungkinan yang di depan saya adalah aliran untuk outletnya ya, outlet dari treatment aliran, sehingga dikembalikan lagi ke aliran Ciliwung yang semula dibelokkan ke arah kanan ya. Ini penampakan sisi lain, teman-teman, dari dekat bangunan inti dari instalasi pengolahan dan treatment sampah saringan Kali Ciliwung, teman-teman. Saringan sampah Kali Ciliwung. Yang sudah terlihat ada konveyor, kemudian ada beberapa konveyor yang masih ditutup, teman-teman, dengan terpal. Pengerjaan di area selatan juga masih terlihat. Coba kita kalau bisa mendekat ya, teman-teman. Ini saya melihat dari sisi timur ke arah barat ya, teman-teman. Jadi sheet file sudah terpasang hampir semua bagian ya, teman-teman, untuk mengurangi dampak abrasi dari Kali Ciliwung, termasuk juga untuk penahan dari aliran ya, teman-teman, yang dibagi dua. Sebelah kanan ada treatment aliran baru yang dibelokkan ya, teman-teman, untuk mengambil sampah. Nah, ini bagian dari sisi selatan. Masih ada pengerjaan alat-alat berat, teman-teman. Jadi sisi kanan dan sisi kiri merupakan bagian yang dibebaskan, teman-teman. Kalau tidak salah yang di sisi kiri ini yang dibebaskan terakhir karena ada klaim dari masyarakat yang saya sempat ketahui di beberapa waktu lalu bahwa bulan Maret sempat ada problem. Februari Maret kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Kemungkinan sudah dilakukan pembebasan sehingga saat ini sudah terlihat banyak alat yang di sekitar segmen Pasar Bonya ya, teman-teman ya. Sementara di segmen Jagakarsa sudah terlihat memang pekerjaannya lancar ya. Ini di segmen Pasar Bonya, teman-teman. Nah, demikian teman-teman, saya melaporkan untuk teman-teman. Rudrat FM sudah beberapa kali on location di sini. Semoga saja nanti kita bisa menyaksikan sampai kepada peresmian dan operasional dari instalasi sampah penyaringan sampah Kali Ciliwung ya, teman-teman. Dan diharapkan berdampak pada pengurangan risiko banjir di Jakarta akibat dari sampah yang terhanyut di badan Kali Ciliwung yang sejauh ini diketahui secara rutin menghasilkan sampah ya, Kali Ciliwung ini.
Jadi bukan hanya domestik yang menghasilkan sampah dari rumah tangga, tapi juga aliran Kali Ciliwung yang memang berasal dari hulu di selatan, ada Puncak, ada Bogor, ada Depok ya teman-teman. Ini penampakan Kali Ciliwung teman-teman, di bawah jembatan TB Simatupang. Di sebelah kanan ada jalan akses menuju proyek saringan sampah Kali Ciliwung. Alirannya cukup deras dan cukup dalam juga kalau saya lihat ya teman-teman. Ini merupakan wilayah yang agak dalam. Di sekeliling atau kiri kanannya masih banyak pohon yang secara alamiah tumbuh ya teman-teman di tepi sungai, menjadi ekosistem yang baik bila mana tidak diganggu oleh kepentingan manusia ya teman-teman. Yang menarik tentu saja bahwa turap atau seed file yang ditanam di tepian kali tidak langsung menyentuh kepada bagian kalinya ya, kepada badan kalinya, sehingga ada bagian space yang merupakan tanah yang tentu saja awalnya memang kiri kanan dari Kali Ciliwung adalah tanah bantaran ya gitu ya teman-teman, termasuk juga semacam ini ya pohon-pohon pisang gitu ya. Semoga instalasi ini tidak menjadi problem baru ya, justru menjadi semacam solusi ya, karena konstruksinya diupayakan untuk mendekati kondisi alam secara awalnya ya teman-teman ya, dimana kiri kanan atau bantaran kali adalah merupakan tanah ataupun batu-batuan, ataupun ya seperti ini teman-teman, ada pohon-pohon gitu ya yang cukup baik dan rindang, termasuk juga secara alamiah menjadi penyaring sampah-sampah ya teman-teman, banyak sampah yang tersangkut di batang, di ranting pohon, dan kemudian juga di cabang-cabangnya ya, bila mana terjadi ada luapan. Geber Ciliwung, gerakan bersama bersih Sungai Ciliwung. Nah ini inisiasi yang baik teman-teman ya. Jadi ada banyak relawan juga yang berusaha mengkampanyekan Ciliwung bersih ya teman-teman. Jadi butuh kolaborasi, tidak hanya pemerintah daerah, baik masyarakat ataupun instansi termasuk di dalamnya yang harus berkolaborasi untuk menjaga lingkungan, dalam hal ini kebersihan Sungai Ciliwung. Yuk mulai dari kita teman-teman untuk tidak membuang sampah ke sungai ataupun menghanyutkan apapun material yang tidak berguna lalu dibuang ke sungai. Kita hindari seperti itu teman-teman ya. Seperti hanya di Jakarta ini sudah ada Dinas Lingkungan Hidup yang bisa menampung atau mengevakuasi sampah-sampah yang sudah tidak digunakan oleh masyarakat, berupa residu ataupun sampah-sampah yang masih bisa di-recycle, disalurkan saja melalui Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, melalui RT RW setempat ya teman-teman.